Baiklah, acara akan kita mulai kembali. Kami persilakan kepada Budin untuk kembali melanjutkan business matching. Dan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lebih fresh setelah kena air wudhu plus makan snack dan kopi. Saya persilahkan ya Bapak Ibu dari dua nazir ya, silahkan yang bersebelahan Bapak Ibu. Sebentar mic-nya. Bapak dulu. Mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, pertama saya bersyukur dan berterima kasih kepada entah ini apa ya, panitia atau apa ya. Saya nasihun dari Lembaga Wakaf Nahdlatul Ulama. Saya tidak akan curhat, cuman hampir saja saya tidak diundang, kira-kira gitu. Kita kualat Pak kalau nggak ngundang NU. Jadi saya mengikuti workshop ini kan tiga kali ya, berturut-turut. Salah satu harapannya pada saat tatap muka kita diundang. Nah di grup ternyata enggak ada yang nyenggol gitu ya. Akhirnya saya komplain, apa NU enggak ada harganya, saya bilang gitu kan. NU diundang kok Ya, Pak. akhirnya diundang ya. Jadi itu terima kasih. Yang berikutnya saya kira semua orang kenal NU kecuali yang tidak ya. Bahwa NU lahir sebelum bangsa ini lahir. Kita punya saudara tua yang namanya Muhammadiyah. Tadi ada, mana Muhammadiyah ya? Jadi pemilik republik atau deklarator republik ini. Tapi hari ini penguasaan ekonomi dan sebagainya sama-sama kita tahu baik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama belum dominan. Saya kira gitu ya. Saudara tua betul ya. Jadi lahirnya KNKS barangkali itu menjadi apa ya, semangat baru. Kalau tadi yang diceritakan semua dari para nadir, kemudian para apa itu, manajemen investasi dan para pemain yang lain. Kalau itu bisa direalisasikan, betul-betul Islam itu bisa membuat rahmatan lil alamin. Nah itu buat KNKS nih benar-benar serius nih. Satu, BWI juga harus serius. Regulasi yang masih ganggu cepat didorong. Kalau kurang kuat ajak kami untuk mendobrak biar regulasi itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya biasanya kalau lembaga-lembaga itu dorong-dorong, kalau dadang dorong lagi di belakang kan agak berat. Kita paksa sama-sama, setuju enggak sih? Setuju Contoh banget. misalnya Lazir hari ini kerjanya kan enggak ringan. Kalau di undang-undang hanya diizinkan mengambil hak kira-kira 10% ya kan. Nah ini sedang diperjuangkan infonya untuk mendapatkan 20%. Ayo kita dorong kalau memang itu menjadi penyemangat dan majunya lembaga kenaziran ke depan. Satu, yang berikutnya saya nggak mau sombong dengan saudara tua Muhammadiyah. Hari ini di periode pengurusan baru ini kami sedang ditargetkan harus menerbitkan sertifikat wakaf, 2000 sertifikat wakaf khusus di Jawa Timur. Dan hari ini baru 1060 sertifikat yang sudah kami daftarkan menjadi sertifikat wakaf. Satu, dan kurang lebih sekitar 13.000 bidang. Kalau hektarnya kan luasnya kan sekitar 6 juta meter persegi lah ya. Nah itu baru Jawa Timur. Di beberapa tempat kita sedang lakukan pendataan dan silakan kepada para pemain yang dananya nganggur boleh. Nanti saya seperti saudara tua Muhammadiyah kami undang. Tanah-tanah wakaf yang sampai hari ini belum kita kelola dengan baik. Karena satu lagi kami mengelola wakaf itu tidak hanya yang baik-baik, tapi masalah yang ada juga cukup banyak. Banyak masalah, meskipun banyak aset, kita terus menjalankan itu. Yang produktif, yang membuat wakaf itu produktif, hari ini kami butuh partner. Silakan nanti kalau ada yang berminat, kolaborasi dengan Nahdlatul Ulama, silakan datang ke kantor kami dan kita diskusikan ya. Cukup banyak. Ini sekedar ini kami baru saja menerima 10 hektar di Jambi
Wakif meminta dibikin kampus dan kami sedang land clearing dan itu masih menggunakan energi sendiri, tenaga sendiri. Nanti saya kira pada saat memulai saya kira butuh partner. Kalau ada yang minat silahkan, itu 10 hektar. Kemudian di Bekasi baru saja kami menerima wakaf 1,4 hektar. Ini wakifnya mintanya apa? Harus didirikan rumah sakit. Terus terang kami meskipun banyak orang pintar tapi belum ada terkonsolidasi dengan baik. Siapa yang merencanakan, siapa yang membangun, siapa yang mengawasi. Kami undang di forum ini. Siapa yang ahli di bidang itu boleh kolaborasi dengan kami. Bisa ketemu di kami di lantai 4 urusan produksi memproduktifkan tanah wakaf. Dan yang berikutnya para nadir kita tahu bahwa teman-teman yang mengelola uang wakaf ya itu kan sering banyak godaan. Ini ada pengawas syariah yang tadi sudah itu. Kita mulai hati-hati karena memang kita punya saudara juga. Ya mungkin dari sisi administrasi saja masalahnya, tapi itu jadi masalah. Karena itu ke depan kita harus sama-sama jaga amanah dari umat dan patuh dengan regulasi yang ada. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lengkap nih saudara muda dan saudara tua sudah menawarkan diri. Nah tinggal nih dari Bapak Ibu yang ada di sini ataupun yang ada di Zoom bisa menyambut nih penawaran ini. Jadi bisa bersinergi untuk menelurkan proyek berbasis wakaf di Indonesia gitu. Khususnya masuk pasar modal syariah. Ya monggo Pak. Nyambung Ibu? Nggak Ya apa-apa. monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terima kasih atas undangan dan undangan ya untuk mengikuti kegiatan ini luar biasa buat kami. Perkenalkan nama saya Heri Setiawan, kami dari Wakaf Warrior, bawah Yayasan Berkah Anak Negeri. Kami saat ini mengembangkan ataupun exercise dalam close group ya. Ini ekosistem wakaf produktif berbasis entrepreneur karena memang kami sendiri besar di komunitas-komunitas wirausaha. Jadi yang kami lakukan dalam konteks komunitas wirausaha ini adalah menyelesaikan permasalahan ataupun tantangan yang ada di para pelaku usaha yaitu akses permodalan ya. Itu salah satunya. Di sisi lain memang kami punya target juga bagaimana kemudian mereka juga terlibat di dalam ekosistem wakaf ini dengan berwakaf saham. Karena konsen kami di Wakaf Warrior sendiri memang kami belum sebesar lembaga yang lain, lazir yang lain. Dan concern kami memang mungkin agak berbeda mengingat dari undang-undang wakaf sendiri, benda wakaf itu sudah semakin luas ya, tidak hanya sekedar tanah, tetapi juga wakaf uang. Dan selain itu yang lekat dengan dunia entrepreneur adalah saham, Ibu. Dan juga di situ ada hak kekayaan intelektual yang bisa diwakafkan. Nah ini yang kami lakukan adalah melakukan inkubasi terhadap para pelaku usaha ini. Nah kemudian ekosistem yang kami bangun selain tadi saham dalam perusahaan tertutup, nah saat ini kami juga masuk ke fase bagaimana kami bisa menggalang wakaf saham dari perusahaan terbuka gitu. Kami waktu itu memulai dengan edukasi wakaf saham bersama Mas Ari dari IDX ya Pak Yunan ya tadi ngobrol sebentar gitu ya. Terkait dengan wakaf saham di perusahaan terbuka, tetapi memang ternyata pengalaman ada gap tuh Bu Din. Jadi gap tentang literasi dari saham pasar modal syariah itu sendiri atau berinvestasi di pasar modal syariah. Sehingga akhirnya polanya kami balik Bu. Jadi kami akhirnya melakukan literasi pasar modal syariah kepada para calon investor. Sehingga targetnya mereka punya literasi, kemudian selanjutnya juga beraksi untuk punya portofolio, baru kemudian wakaf saham. Gitu. Nah, alhamdulillah kami sudah jalankan dan di tahap ini ada kendala juga nih Budin. Sekali kan mungkin kami sampaikan juga mudah-mudahan ya konteks permasalahan yang kami hadapi. Pertama tentu kami mengajak para investor syariah ini untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Dan kami pun akhirnya mengambil sertifikasi pasar modal WPPE agar legal Bu mengajak orang berinvestasi kan gitu. Alhamdulillah sudah keluar juga license-nya dan terdaftarnya di Mbak Safira di MNC Syariah. Jadi kami nggak khawatir untuk mengajak itu. Cuma problemnya pertama dari pelaksanaan di SOTS itu sendiri, mungkin agak panjang nggak apa-apa Bu. Ini mungkin dari DSN
MUI ya, DSN MUI, ini kan secara teknis saat ini kita membuka akun di SOTS itu masih dengan tanda tangan basah, Bu. Sehingga ini jadi problem juga di kami gitu ya. Jadi belum full online. Ada beberapa yang sekuritas sudah full online tapi agak menyiasati. Menyiasati ini bukanya akun reguler dulu, nanti baru migrasi ke akun RDN Syariahnya, Bu. Nah, ini mungkin jika mungkin dari DSN MUI fatwanya bisa mengakomodir ini dan juga mungkin dari AB Sekuritas bisa mengupgrade sistemnya agar bisa lebih cepat pembukaan akunnya secara online, Bu. Itu yang kami harapkan ya dari sini, mungkin nanti para lembaga atau profesi penunjang efek ini bisa memberikan solusi sehingga bisa cepat gitu, Bu. Itu terus yang kedua ya kami juga bekerja sama, alhamdulillah sudah MOU juga tadi dengan salah satu AB HPS Henan Putih Rai untuk jadi nazir wakaf perusahaan terbuka. Jadi mungkin aspek itu, Bu, yang kita ingin kembangkan dan memang kebetulan kenapa cross selling nih, Bu, MNC terus ke HPS gitu ya. Karena di MNC tadi Mbak Safira bilang bisa, tapi ternyata prosesnya sebenarnya saat ini MNC belum membuka lagi nazir-nazir wakaf yang baru gitu. Nah ini yang akhirnya kita agak geser ke sana. Kira-kira itu, Bu, dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Heri. Dari BI atau dari teman AB silahkan yang menanggapi terkait dengan isu tadi curcolannya. Monggo Pak. Terima kasih Pak Heri, subhanallah gitu ya. Ternyata individu-individu seperti Pak Heri Setiawan ini semakin lama semakin banyak gitu ya. Dan kepedulian mereka untuk kemudian masuk ke pasar modal syariah dan kemudian aktif di pasar modal syariah cukup menggembirakan kami, dan pada akhirnya ya memang kami juga mengakui bahwa ada kendala-kendala teknis yang sampai saat ini juga sudah kami raise isu itu tersebut gitu ya. Keterbatasan bahwa membuka akun syariah itu jauh lebih sulit dibandingkan membuka akun reguler gitu ya. Itu sudah kami notice dan sudah diangkat juga oleh regulator untuk kemudian di follow up gitu ya. Kita sudah beberapa AB yang kemudian dicoba untuk di encourage gitu ya supaya mereka mengupgrade gitu ya, dari sisi kecepatan untuk membuka akun syariah gitu ya. Itu Pak Heri. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya semakin banyak AB yang AB SOTS itu bisa buka akun secepat akun reguler gitu ya. Insya Allah seperti itu. Ya, saya sedikit menambahkan, OJK pun saat ini yang digawangi oleh Mas Andri, ini sekarang sedang melakukan kajian terkait dengan pembukaan akun dari SOTS itu gimana bisa cepat seperti yang reguler. Mas Andri mungkin bisa cerita atau lagi meeting? Lagi meeting kah? Yang punya kajian lah saya minta bicara Mas Andri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi jadi memang kita lagi kerja tuh dari sisi demand dan dari sisi supply, Mbak Din. Jadi memang salah satunya kendala untuk peningkatan investor syariah itu salah satu kendalanya itulah dari sisi kecepatan dalam pembukaan rekening itu memang jadi kendala, dan memang kita sudah ketahui, dan memang kami juga sedang join bareng nih sama teman-teman di pengawas di OJK Perbankan Syariah untuk gimana caranya mengencourage perbankan syariah juga bisa lebih upgrade sehingga bisa menyeimbangi teman-teman dari perbankan konvensional. Saat ini memang baru ada satu bank syariah sebenarnya, UUS, yang memang yaitu sudah disebut namanya, saya nggak sebut, tapi Bapak mungkin lebih keras lagi bisa lebih tahu. Yang memang inisialnya ada 4 huruf, CIMB gitu ya. Saya nggak sebut namanya ya, tapi saya sebut inisialnya. Yang memang sudah bisa membukakan rekening efek dengan kecepatan yang sama seperti yang reguler. Sehingga tadi buat teman-teman yang tadi ada kendala pembukaan rekening, buat teman-teman SOTS, PE gitu ya, perusahaan efek, menurut saya nggak ada salahnya buka kerjasama dengan yang bank yang tersebut yang bisa mendukung pembukaan rekening jauh lebih cepat. Itu lebih sehingga itu bisa terakselerasi
untuk kecepatannya. Selain itu memang kami juga sedang mengencourage lagi nih teman-teman di perbankan syariah yang lain sebenarnya Pak. Memang ada beberapa kendala tapi memang kayaknya model-model seperti ini bisa juga akan kami lakukan Pak untuk hal tersebut. Kami sudah sempat ketemu dan kayaknya masih masalah apa namanya, ya jodoh-jodohin itulah Pak. Memang tugas yang cukup tricky tapi memang insya Allah pahalanya besar kalau gitu. Kalau menjodohkan apa namanya manusia kan bisa apa namanya dapat pahala surga ya Pak ya, dapat istana di surga. Semoga ini juga bisa kita lakukan. Sementara itu sih yang bisa saya update, tapi bukan berarti kemudian ini jadi kendala karena memang insya Allah sudah ada jalan keluarnya walaupun baru satu, dan ini tugas kami untuk memperbanyak insya Allah dalam waktu dekat ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Andri. Nah, Bapak Ibu, dari pagi kita udah diskusi, kemudian siang ini juga kita sudah tahu beberapa profil dari teman-teman pelaku industri gitu ya. Nah, ini saatnya untuk tuker-tukeran. Mungkin ada gadis yang diincer gitu ya. Dari pelaku industri ngincer dari Nazir atau sebaliknya dari Nazir ngincer dari pelaku. Silahkan saling mingle, masing-masing pilih. Kira-kira mau pilih gadis yang mana? Nah, kalau tadi yang punya kesulitan dalam persiapan mau nerbitin sukuk, mungkin bisa berkonsultasi dengan penjamin emisi kita dari manajemen dari Mansek, Mandiri Sekuritas. Kalau misalnya pengen nerbitin produk-produk pendanaan di reksadana atau pengelolaan aset wakaf di reksadana, bisa menghubungi dari teman-teman dari MI tadi. Kalau yang pengen bersinergi untuk pengembangan wakaf saham, bisa bersinergi dengan teman-teman ABS OTS tadi yang punya produk. Atau kalau mau nerbitin sukuk di bawah 10 miliar, bisa bersinergi dengan teman-teman dari SGF. Nah, ini closing dari saya, jadi selebihnya akan serahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mingle. Jadi kami atas nama panitia mohon maaf apabila dari pagi sampai sore atau dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang secara online kita lakukan masih banyak kekurangan. Kita mohon maaf dan kami berharap Bapak Ibu tidak stop sampai di sini, tapi ada pertemuan-pertemuan berikutnya, ada janjian-janjian tadi, janjian lesehan, janjian di kafe ataupun apa, untuk mewujudkan dari proyek-proyek ini sehingga kita bisa menelurkan yang nanti bisa memberikan kemanfaatan untuk umat. Dari saya, mohon maaf sebelumnya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan pada Mbak Tika. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan kepada Bapak Ibu jika ingin berkolaborasi, ingin berdiskusi dengan para pelaku atau pihak-pihak yang sudah ditargetkan, boleh langsung mingle saja. Nanti setelah diskusi beberapa saat akan kami tutup acaranya. Terima kasih. Bapak Ibu juga dapat berdiskusi di luar ruangan ya, ini karena kita akan memasuki acara bebas, jadi boleh mingle di mana saja. Jadi saya udah WhatsApp ke Bapak yang nomor 0811. Mungkin masih Bapak kan belum di save ya nomor saya. Insya Allah. Siap. Kemana nih kalau? Matraman ya. Nanti siapa kontak duluan yang ingat. Kita ke Depok di Depok aja, Pak. Oh ya, Pak. Depok nih orang Depok. Ya, Jauh-jauh tetangga. Depok. Sambil ngopi gitu. Juana, Pak. Oh, Mar. Wah, udah. Sawangan. Depok Timur nih, deket. Belum, Pak. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu, sebaiknya Bapak Ibu dapat mengirimkan proposal pada grup WhatsApp yang telah disediakan atau bertukar nomor handphone. Mungkin acara sore hari ini kita akhiri sekarang, karena waktu telah menunjukkan pukul 5.
Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang telah hadir hari ini, yang sangat luar biasa, partisipatif, interaktif, inovatif, dan juga sangat positif tentunya dalam mengupayakan pengembangan proyek berbasis wakaf. Jika Nazir ataupun para pelaku industri ingin berkonsultasi ataupun memiliki rencana dalam penerbitan produk pendanaan dan investasi berbasis wakaf, insya Allah OJK siap untuk menjadi fasilitator dalam proses tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi OJK atau pihak-pihak terkait jika ingin melakukan bisnis matching lanjutan. Baiklah, Bapak Ibu peserta yang berbahagia, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama keberlangsungan acara. Semoga workshop series yang telah dilaksanakan sebanyak 4 sesi dalam waktu 1 bulan terakhir ini dapat bermanfaat dan semoga kegiatan ini juga dapat menjadi batu loncatan dalam pengembangan aset wakaf agar dapat dimanfaatkan secara lebih optimal lagi ke depannya. Baiklah, perjumpaan kita hari ini juga menandakan berakhirnya rangkaian kegiatan workshop series pengembangan aset wakaf melalui pasar modal syariah. Sebelumnya, izinkan saya untuk menutup kegiatan acara hari ini dengan sebuah pantun. Sore hari makan buah kueni, segar dimakan pakai garpu. Semoga bermanfaat ilmu di hari ini, sampai jumpa di lain waktu. Saya tuh pernah ngajak Mbak Vi di waktu pertama kali itu kita launching kan. Dengan ini kami akhiri acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah wakaf produktif, dia bilang gitu. Oh ya udah ayo Mbak Vi dibantuin, saya bilang gitu. Udah jadi klub ya. Dulu Pak Iza. Nah itu terus makanya terus tapi Mbak Vidi sibuk ya di diklat kan di departemen diklat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Forum Wakaf Produktif, bersyukur kita hari ini sudah menyelesaikan sesi bisnis matching dan juga paparan atas prospektus bisnis kita masing-masing. Selanjutnya, manakala rekan-rekan Forum Wakaf Produktif ingin menindaklanjuti aktivitas hari ini, sesuai tadi arahan beberapa poin yang cukup baik dan mengembirakan, akan ada tindak lanjut. Tapi agar sesuatunya bisa lebih terorganisir, nanti saya akan melakukan rapat bagi rekan-rekan semua Forum Wakaf Produktif untuk bisa melakukan konsolidasi atas proposal-proposal bisnis apa yang selanjutnya coba dijajaki kemungkinan untuk bisnis matching lanjutannya. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Semoga ini semua ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena